Sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika kau mau. Ingat kiranya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu, engkau yang selalu ditanyakan. Dia bergembira ketika melihat senyumanmu, dia begitu gelisah dan resah jika engkau menangis apalagi sakit. Ia tidak ingin kau tersakiti sedikit pun. Hatinya teriris-iris jika mendengarkan tangisan. Betapa sering matanya tak kuasa menahan aliran air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tatkala engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harap. Semua keinginanmu dipenuhi, cita-citamu selalu diperjuangkan. Ia bahagia dengan bahagia. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان وعيد الأضحى بعد يوم عرفة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Tiada kalimat lain yang paling layak kita ungkapkan pada kesempatan yang mulia ini selain kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Puji dan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menganugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Di antara nikmat agung itu adalah masih diberinya kita kemampuan untuk menghirup udara dunia, sekaligus anugerah umur panjang, sehingga kita masih bisa meningkatkan ketakwaan dengan banyak beribadah kepadanya, serta masih berkesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, mencintai dan dicintai merupakan fitrah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan ke dalam hati setiap umat manusia. Namun terkadang dengan cinta, orang lalai dengan hakikat cinta itu sendiri. Bahkan sepasang suami istri pun bisa mengoyak makna cinta yang telah sama-sama dibangun dalam biduk rumah tangganya. Lantas bagaimana cinta seorang anak pada orang tuanya, terutama pada ayahnya? Karena biasanya ayah kerap dilupakan oleh sebagian anak dan menganggap hanya ibu yang layak mendapatkan cinta darinya. Padahal ayah merupakan orang yang rela mengorbankan apa saja demi kebahagiaan kita sebagai anaknya, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Sejatinya, kita sebagai seorang anak hendaknya mencintai kedua orang tua kita, baik ibu maupun juga ayah, sehingga tercipta hubungan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Harapan terbesar dengan mencintai ayah, seorang anak pada akhirnya mengetahui betapa besar pengorbanan ayahnya, karena di antara kewajiban yang juga ditekankan oleh Allah adalah berbakti kepada ayah. Sebagian orang lalai dan lupa untuk berbakti kepada ayahnya, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, anta wa maluka li abika, sesungguhnya engkau dan hartamu adalah milik ayahmu. Sungguh agung hak seorang ayah. Haknya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
Meski pujian setinggi langit dan puisi indah yang terangkai, tetap tidak bisa membalas hak ayahmu yang begitu agung. Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan remaja. Ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak memedulikanmu, dialah sang ayah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dalam keluarga. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita dalam kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberi kepadamu tanpa pelit sama sekali dan tanpa perhitungan kepadamu. Yang penting engkau bisa tertawa dan tersenyum. Dia mengorbankan waktunya untukmu. Dia mengorbankan dirinya untuk menebus kebahagiaanmu. Wahai yang hendak meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang ingin meraih kenikmatan yang sempurna dan abadi, di hadapanmu ada pintu surga yang terbuka lebar. Dialah ayahmu. Nabi SAW bersabda, ayahmu adalah pintu surga yang paling tengah, maka jagalah pintu tersebut jika kau mau. Ingatlah, menjadikan ayah ridho adalah sebab meraih keridhaan Allah, sebab menggapai surganya Allah, dan sebab menjauhkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, renungkanlah kedudukan ayahmu, besarnya jasa ayahmu kepadamu. Sesungguhnya engkau setetes air maninya, engkau adalah belahan jiwanya. Betapa banyak harapan yang ia harapkan darimu. Jangan kau tanya tentang bagaimana besarnya kegembiraan, tingginya kebahagiaan yang meliputinya tatkala ia dikabari bahwa ibumu hamil mengandungmu. Ia begitu gembira, sementara engkau masih dalam perut ibumu. Engkau masih belum keluar dari dunia ini. Engkau belum keluar di dunia ini. Semakin bertambah umurmu, semakin berlalu bulan demi bulan, maka semakin besar penantiannya menantimu, semakin sayang kepada ibumu karena engkau ada dalam kandungannya. Kerinduan semakin meliputinya, menanti saat-saat kelahiranmu. Ia menghitung hari demi hari, malam demi malam, menanti pertemuan yang indah denganmu. Betapa banyak harapan yang ia gantungkan pada dirimu, betapa banyak angan-angan yang berputar di benaknya. Tatkala engkau akan keluar dari perut ibumu, tatkala ibumu menghadapi kesakitan yang luar biasa, ayahmu juga merasakan beratnya penderitaan ibumu. Ayahmu berdoa dengan penuh cemas dan kegelisahan agar Allah meringankan penderitaan ibumu, agar engkau keluar dengan selamat. Hingga ketika ia mendengar tangisanmu, ia mendengar teriakanmu, ia pun tak kuasa mengalirkan air mata kebahagiaan. Terlalu terharu melihatmu, kasih sayang yang tiada tara mengalir di lubuk hatinya. Ia begitu gembira berseri-seri tatkala memandangmu. Jangan kau tanya tentang sayangnya terhadap dirimu. Itulah hari bersejarah yang tak akan terlupakan dari ingatan ayahmu. Sejarah kebahagiaan awal pertemuan denganmu. Kemudian terus bertambah hari, bertambah pula kasih sayangnya kepadamu, hingga jadilah engkau menjadi nomor satu, prioritas utama dalam kehidupannya. Jadilah engkau yang dilayani siang, hari, dan malam. Fikirannya selalu bersamamu, hatinya selalu bersamamu. Engkau yang selalu ditanyakan. Dia bergembira ketika melihat senyumanmu. Dia begitu gelisah dan resah jika engkau menangis, apalagi sakit. Ia tidak ingin kau tersakiti sedikit pun. Hatinya teriris-iris jika mendengarkan tangisan sakitmu. Malam-malam ia lalui dengan begadang karena gelisah memikirkanmu. Betapa sering matanya tak kuasa menahan aliran air mata karena khawatir akan kesehatanmu. Tatkala engkau semakin besar, pandangannya kepadamu semakin penuh harap. Semua keinginanmu dipenuhi,
cita-citamu selalu diperjuangkan, ia bahagia dengan bahagianya dirimu. Ayahmu sedih jika engkau bersedih. Betapa banyak air matamu yang terhapus dengan pelukannya. Betapa banyak kegelisahan dalam hatimu ia hilangkan dengan belayannya. Ia bekerja untukmu tak kenal lelah, keringat bercucuran dari peluhnya. Itu ia tidak pedulikan sama sekali. Hingga tatkala engkau menjadi seorang pemuda, jadilah dirimu menjadi kebanggaannya. Engkau diceritakan di sana dan di sini. Ia gembira dengan keberhasilanmu. Ia bahagia melihat derap langkah kakimu. Tahun-tahun berlalu, inilah hasil perjuangannya mendidikmu selama ini. Jerih payahnya yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan demi memperjuangkan kebahagiaanmu. Betapa banyak kesedihan yang ia lalui tatkala mendidikmu, di mana engkau dulu membangkangnya. Betapa banyak gelas air mata pilu yang harus diminumnya ketika engkau nakal dan melawannya. Memang ia pernah memarahimu, tapi itu semua karena sayang padamu. Mungkin ia pernah menjewermu dan membentakmu, akan tetapi semua itu karena khawatir akan dirimu. Ia melawan kerasnya kehidupan, bertarung mencari nafkah, semuanya demi kebahagiaanmu, demi untuk melihat senyumanmu. Betapa sering engkau memintanya membelikan sesuatu, sementara engkau tidak tahu kondisinya yang begitu berat yang ia hadapi. Namun dia tidak pernah mengutarakannya kepadamu. Engkau tidak peduli dengan dirinya, akan tetapi ia begitu memedulikanmu. Baginya yang penting kebutuhan sekolahmu, kebutuhan kuliahmu, dan pendidikanmu terpenuhi. Ia tidak peduli meski harus berhutang. Ia tidak peduli meski harus dimaki dan dihina orang. Semua itu demi dirimu. Betapa sering ia bangun di tengah gelapnya malam untuk mendoakanmu, sementara engkau tidak tahu sama sekali. Engkau sedang tidur pulas dalam impianmu. Betapa sering air matanya mengalir memohon kepada yang kuasa seraya berkata, "Ya Rabb, yang penting anakku menjadi anak yang berhasil, yang menggapai cita-citanya," sementara engkau tidak tahu itu semua. Lihatlah, ia harus keluar di pagi hari dengan perut yang masih lapar untuk bekerja demi membahagiakanmu. Ia harus pulang di malam hari, tidak sempat istirahat. Ia bersafar menempuh jarak yang begitu jauh. Rintangan dan bahaya ia lalui tanpa mengenal lelah. Semuanya demi agar engkau bisa tersenyum, karena ia tak kuasa melihat engkau bersedih dan menangis. Ia membanting tulang untuk membangun rumah bagimu, agar engkau bisa hidup dengan nyaman. Ia berpeluh keringat agar engkau bisa makan enak. Ia menahan penderitaan pekerjaan agar engkau bisa lulus dalam pendidikanmu. Itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikanmu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah sedikit pun darimu. Ia berusaha semaksimal mungkin untukmu, sementara ia tidak pernah menanti darimu ucapan terima kasih kepadanya. Ia telah berbuat banyak kebaikan untukmu yang engkau tidak melihatnya. Ia berbakti kepadamu dengan pengorbanan yang tidak akan pernah bisa engkau balas. Maka taatlah kepada Rabbul Alamin yang memerintahkan engkau untuk taat kepada ayahmu, yang memerintahkan engkau untuk berbakti kepadanya. Sungguh durhaka kepadanya adalah dosa besar. Menyakiti hati ayahmu adalah bencana bagimu. Membuatnya marah atau menangis adalah malah petaka bagimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan berdoalah kepada Tuhanmu, "Ya Rabb, rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merahmatiku ketika aku masih kecil." Sesungguhnya berbakti kepada ayah adalah wajib setiap saat. Akan tetapi berbakti kepadanya ketika ia memasuki masa tua semakin ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika rambutnya sudah seluruhnya memutih, tatkala jari-jarinya gemetar tidak bisa ia kendalikan, tatkala jalannya mulai tertatih-tatih, tatkala penyakit mulai mendatanginya, maka tatkala kekuatannya sudah sirna, telah ia habiskan demi untuk membahagiakanmu, maka saatnya engkau menyambutnya dengan penuh kasih sayang. Saatnya engkau rendahkan dirimu untuk berkhidmat kepadanya. Ingatlah perintah Rabbmu, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan sungguh Allah telah memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan sebakti-baktinya.
Jangan kau jalan di hadapannya. Janganlah kau duduk sebelum ia duduk. Sambutlah ia dengan wajah senyum berseri-seri. Isilah sisa-sisa umurnya dengan membahagiakannya. Berbanggalah kalau kau bisa melayaninya. Ciumlah tangannya. Ketahuilah, tangan yang kau cium itu telah hilang kekuatannya karena bekerja demi membahagiakanmu. Ciumlah aroma keringatnya. Ciumlah keningnya, karena itulah kening yang dahulu berkerut memikirkan keberhasilanmu. Momen Idul Fitri kali ini adalah sebuah kesempatan yang sangat besar, yang tak seorang pun dapat menjaminnya bisa bertemu kembali di lain waktu. Demi Allah, akan datang suatu masa engkau tidak lagi melihat ayahmu. Pintu surga yang selama ini bisa dibuka telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ayahmu telah tiada, engkau tidak bisa lagi memeluk tubuhnya, engkau tidak bisa lagi memberi hadiah kepadanya, tidak bisa lagi membawakan makanan kesukaannya. Namun jangan pernah terputus doa darimu, karena itulah yang sangat ia harapkan dalam kuburannya. Berinfaklah, bersedekahlah, berwakaflah untuknya. Niscaya pahalanya akan melapangkan sempitnya kubur dan akan menyinari gelapnya kubur. Berbuat baiklah kepada keluarga dekatnya, berbuat baik pula kepada sahabat-sahabatnya. Semoga Allah senantiasa sehatkan kita dan kedua orang tua kita, agar semakin banyak kesempatan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallah minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, wallahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi ala ihsanih, والشكر له على توفيقه وامتنانه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكه مسبحه بكرسه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.